Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di dalam ibadah Persekutuan PLK Taruna. Dan minggu hari ini kakak percaya dan kakak yakin agar adik-adik tetap dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat, dan tetap bersukacita selalu dalam Tuhan. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah secara online, tetapi itu tidak akan mengurangi rasa semangat adik-adik di rumah untuk mengikuti ibadah. Ya adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, untuk pelayan firman Tuhan kita pagi hari ini akan dilayani oleh Kak Priscilia, sementara pelayan liturgi dengan kakak sendiri. Dan adik-adik, sebelum kita akan masuk ke dalam ibadah, kita akan menyanyi Mars PLK Taruna. Kakak undang kita semua untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan Mars PLK Taruna. Adik-adik, sebelum kita akan lanjutkan ibadah kita, kakak akan pimpin kita terlebih dahulu di dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kami saat ini mengucap syukur banyak terima kasih atas pimpinan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang hari lepas hari. Hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami semua bersukacita kembali, kami boleh bertemu di dalam ibadah Persekutuan PLK Taruna yang walaupun Tuhan sampai detik ini kami masih melaksanakannya secara online. Tuhan berkati kiranya adik-adik yang ada di rumah yang sedang mempersiapkan diri pada saat ini, kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk mereka datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa juga buat adik-adik Taruna yang belum sempat mengikuti di jam ini, kiranya juga Tuhan boleh mengingatkan mereka kembali untuk bersama-sama dengan kami beribadah secara online. Terpujilah namamu Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami buka ibadah kami hanya dalam nama Anakmu yang kudus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita saatnya masuk di dalam pembacaan Mazmur secara responsorial. Dan pembacaan Mazmur kita minggu hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 77 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Nanti kita akan membaca secara responsorial. Kak Maya akan membaca ayat yang tercetak keluar, lalu adik-adik sekalian akan membacakan ayat yang bercetak ke dalam. Lembaga Alkitab memberi judul Perbuatan Allah di Masa Lampau. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Ya adik-adik, kita sudah membaca pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur, kita akan bersama-sama menyanyikan di dalam Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Tiap jam ku memerlukanmu.
kita masuk dalam pembacaan serta renungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menuntun dan menyertai kami. Kiranya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan untuk adik-adik di rumah. Berkati hamba-Mu ini, kiranya Tuhan Yesus mengurapi, kiranya dalam memberitakan firman, kiranya dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, tema kita pada pagi hari ini yaitu manusia yang dipulihkan. Nah adik-adik, pasti adik-adik masih ingat tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Seperti yang kita tahu, bukan waktu yang sebentar untuk ditempuh bangsa Israel melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Butuh sekitar 40 tahun untuk bangsa Israel sampai di tanah Kanaan pada saat itu. Dan pada saat itu Musa diperintahkan Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu kitab Ulangan. Pada kitab Ulangan di sini menceritakan tentang Musa menyampaikan kembali beragam peristiwa yang dialami nenek moyang bangsa Israel pada waktu dulu ke generasi-generasi bangsa Israel yang baru. Kenapa Musa menyampaikan kembali agar setiap pribadi dan generasi-generasi bangsa Israel pada waktu itu agar mereka tahu tentang sejarah perjalanan bangsa Israel yang telah mereka lewati berpuluh-puluh tahun, untuk menyampaikan apa saja yang telah Allah kerjakan pada nenek moyang mereka pada saat itu. Dan yang disampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya generasi-generasi Israel yang baru ini tidak lupa akan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka pada saat itu sampai saat ini. Nah adik-adik, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan mengerjakan peristiwa-peristiwa luar biasa secara khusus ketika setiap anak-anak Tuhan mau dengan segenap hati dan segenap jiwa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Allah. Dan yakinlah bahwa saat adik-adik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, setia dan taat kepadanya, akan banyak pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan adik-adik.
Hal yang mau diajar untuk adik-adik teruna pada pagi hari ini, bagaimana adik-adik dapat menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada Tuhan, dan meyakini bahwa saat kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, pasti kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Nah, kalau adik-adik baca pada pasal ke-28 sampai pasal yang ke-30, di situ ada menceritakan tentang berkat dan kutuk. Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa saat kita taat dan setia kepada Tuhan, kita pasti akan menerima berkat daripada Tuhan. Dan saat kita tidak taat dan saat kita tidak setia kepada Tuhan, maka bukan berkat yang kita dapatkan, akan mendapatkan yang namanya kutuk itu sendiri. Nah adik-adik, saat adik-adik menjadi anak-anak yang setia, taat dan takut akan Tuhan, pastinya adik-adik akan memiliki hidup yang selalu diberkati oleh Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat dan setia itu tuh tidaklah sulit, melainkan gampang. Seperti contohnya, adik-adik ini adalah seorang pelajar. Adik-adik memiliki tugas dan tanggung jawab adalah belajar. Keadaan saat ini pastinya membuat adik-adik tidak ke sekolah. Tapi bukan berarti adik-adik harus meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya dalam belajar dan malah bermalas-malasan. Tetapi keadaan saat ini mau mengajarkan adik-adik bagaimana adik-adik tetap setia, tetap taat, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk belajar di rumah, tetap taat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan pastinya banyak sekali godaan-godaan yang adik-adik alami dalam belajar. Pastinya ada rasa malas, ada rasa bosan, tapi bagaimana adik-adik mau bersedia, berkomitmen untuk tetap setia dan taat. Dan percayalah adik-adik, saat adik-adik setia dan taat, masa depan yang baik akan Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik. Anak-anak teruna, usiamu saat ini masih remaja, perjalanan ke depan masih panjang. Masa depan gereja, bangsa, dan negara tergantung pada generasi adik-adik saat ini. Bila adik-adik menjalani masa remaja adik-adik dengan penuh keluh kesah, amarah, kekecewaan, pastinya adik-adik tidak akan merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Kakak berharap adik-adik di rumah tetap menjadi anak-anak yang taat, takut akan Tuhan, setia terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan adik-adik. Dan percayalah bahwa bersama Tuhan masa depan itu akan selalu ada. Bersyukurlah kepada Tuhan, tepat atau tidak tepat waktunya Tuhan Yesus pasti akan memberkati dan menyertai adik-adik semua. Dan adik-adik, kakak berharap adik-adik menjadi salah satu manusia yang dapat dipulihkan Tuhan lewat sikap dan tindakan adik-adik setiap hari. Demikian renungan firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidup
adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, kiranya menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini mau berdoa untuk adik-adik teruna yang ada di rumah mereka masing-masing. Berdoa untuk pendidikan mereka Tuhan, segala aktivitas yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan Yesus terus memberikan hikmat, kepintaran, kepandaian untuk adik-adik teruna. Kiranya mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berdoa untuk segala apapun yang adik-adik teruna lakukan, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Mau berdoa untuk orang tua dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam mencari rejeki. Tuhan Yesus pimpin dan berkati, terus berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat. Kiranya mereka dapat bertanggung jawab atas segala tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, berkati untuk kakak-kakak layan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memimpin menyertai kakak-kakak layan dalam setiap aktivitas, pekerjaan, maupun rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam setiap pekerjaan. Mereka dapat mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam setiap pelayanannya mereka pun melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, sepanjang minggu ke depan kami menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati segala apapun yang kami kerjakan. Kiranya semua boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, ini yang menjadi doa kami. Ayah adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak tetap berharap agar adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat, tetap selalu menjaga kesehatan dan mengikuti terus protokol kesehatan sampai akhirnya kita nanti bisa bertemu di dalam ibadah tatap muka. Adik-adik di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.